Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas inilah kompetisi paling barbar di Asia Tenggara. Ternyata bukan Liga 1, tetapi liga inilah yang paling barbar di Asia Tenggara menurut pandangan kita. Nah, seperti apa liga barbarnya? Kita saksikan. Ya, ternyata Liga 1 itu bukan liga yang paling barbar ya menurut pandangan kita itu. Ternyata masih ada liga yang paling barbar dibanding Liga 1. Wah, ini liganya siapa? Nanti kita sebutkan saja. Simak saja pembicaraan kita ini. Nah, liga yang paling barbar di liganya itu termasuk dari perangkatnya, peraturan-peraturan anehnya, dan juga pemain-pemainnya, dan juga lagi nanti ada supporternya yang menurut pandanganku itu banyak yang tidak terima sama peraturan-peraturan yang dibuat kadang ini aneh dan lucu ini. Nah, dari pembicaraan kita tadi itu menurut pandanganmu Cuk, liga mana yang paling barbar selain Liga 1 se-Asia Tenggara ini menurut pandanganmu aja? Ya, ini liga ini kan kategorinya amatir ya, bukan profesional. Kalau profesional jelas pasti ada integritas dalam permainan atau kompetisi. Nah, ini Liga 3 Indonesia. Kita bisa melihat ini liga amatir ya, karena mayoritas klub-klubnya itu kan masih menggunakan APBD, sedangkan di Liga 1 kan semuanya berbentuk PT ya, profesional lah istilahnya. Oke, berarti Liga 3 Indonesia ya paling barbar sendiri menurut pandanganku se-Asia Tenggara ini. Liga yang menurut pandanganku tuh peraturannya itu juga aneh, perangkatnya itu pun juga aneh. Terkadang itu saya itu ribet sama perangkat-perangkat Liga 3 ini. Kadang yang membelanya itu tidak masuk akal gitu loh. Memberi penalti goib kepada tim-tim yang diuntungkan. Terus juga kadang itu fair play pemain sendiri itu tidak ada di situ. Kadang ada yang pemain itu sampai melempar botol. Terus pemain itu menghajar wasit. Terus juga pemain-pemain itu berkelahi sendiri, memicu perkelahian antar supporter juga seperti itu pemain-pemain itu. Nah, Liga 3 ini menurut pandanganku itu harusnya itu diubah ya sistemnya, nggak seperti ini loh. Terlalu gimana? Terlalu barbar sekali. Soalnya itu tim-tim biasa itu banyak yang bisa masuk di Liga 3 ini. Menurut pandanganku sih. Sebenarnya ini Liga 3 kalau menurut saya sih ini kan tarkam berkedok kompetisi ya. Karena apa? Ini banyak klub atau pemain itu sistem penggajiannya itu rata-rata per match. Sedangkan kita lihat sistem sepak bola profesional itu sistem penggajiannya kan kontrak. Nah, kontrak bisa 1 tahun 2 tahun. Kalau ini per match saja gajinya per match. Nah, ini kan yang bikin mungkin ekosistemnya rusak kayak gini ya. Ya apalagi kan soal pendanaan memang sangat minim, karena sepak bola Liga 3 ini kan masih menggunakan APBD ya kebanyakannya. Dan sistem keuangannya juga amburadul lah menurut saya. Ini mungkin dari federasi sih menurut saya harusnya ada 4 liga, Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini dibentuk semi profesional, dan Liga 4 ini liga amatir. Ya, betul sekali ya. Menurut pandanganku ini dari federasi sendiri pun mereka itu tidak terlalu menggagas Liga 3 itu loh. Liga 3 itu seakan dibiarkan begitu saja. Padahal di situ itu banyak nyawa yang menghilang. Tiap tahun itu pasti ada korban jiwa, terus bahkan dari supporter sendiri pun puluhan, lebih kejam daripada Liga 1 Indonesia. Kalau Liga 1 Indonesia sih paling yang derby cuman tim-tim itu aja, itu bisa dibendung. Tetapi kalau Liga 3 ini kadang derbynya itu terlalu deket. Kadang satu kota itu derby punya tim masing-masing, ke tim kabupaten ada, tim kota ada, itu berrivalitas. Wah, itu yang perlu digagas oleh federasi ini. Federasi harus merubah sistemnya ini. Sistem peraturan di Liga 3 ini harus diubah kalau pengen tidak menimbulkan korban lagi. Saya baca berita-berita itu banyak ya, ketika korban jiwa, korban wasit. Yang kemarin itu dari pemainnya siapa itu sampai keinjek, terus wasit diuber-uber. Seperti itu kan sistemnya ini gimana? Menurut pandanganku banyak jual beli laga di Liga 3 itu menurut pandanganku itu hal biasa sepertinya. Ya karena itu mereka itu gaji pemainnya aja kadang tidak bisa. Nah, ketika gaji pemain tidak bisa, timnya itu lolos dan timnya itu jadi kuda hitam lah, itu menjadi bahaya
untuk tim-tim yang selanjutnya nantinya itu bakal jual beli pertandingan di situ. Wah, bakal kencang banget di situ itu. Nah, menurut pandanganmu regulasi Liga 3 ini bagaimana, Cuk? Menurut pandanganmu yang enak gitu loh. Regulasinya nggak terlalu banyak tim ini loh. Menurut pandanganmu aja regulasi ini gimana? Kalau aku sih menurutku dipisahkan lah ya, mana yang amatir, mana yang semi profesional. Nah, kita lihat tim-tim Liga 2 yang degradasi ke Liga 3 itu kan biasanya masuk zona nasional. Nah, ini sebenarnya harus dikhususkan untuk klub-klub yang di Asprof, yang dikendalikan Asprof ini dibuat Liga 4 saja. Nah, jadi jangan dicampur antara Liga yang sudah berbentuk PT yang degradasi dari Liga 2 ke Liga 3 itu dicampurkan dengan klub-klub amatir yang masih berbentuk BON atau memakai APBD. Nah, ini menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau menurut pandanganmu Liga 3 kan punya supporter yang fanatik ya. Ini bagaimana agar bisa nanti meredam kericuan-kericuan di Liga 3 nanti bagaimana? Kan Liga 3 itu terlalu fanatik ya kalau di Jateng apalagi di supporter Jateng sendiri. Mereka sudah support dari lokal tim itu sangat tinggi. Ketika timnya itu dicurangi pasti ya nggak terima. Menurut pandanganku itu ya seperti itu. Kalau saya nonton bola ya pasti nggak terima. Ketika timku itu dicurangi ya pasti nggak terima. Lah itu bagaimana, Cuk, menurut pandanganmu? Ada 3 menurut saya. 1, legowo. Kedua, edukasi dari setiap supporter sendiri ya, dari organisasi supporter. Ketiga, itu peraturan dari federasi bagaimana menerapkan hukuman bagi para supporter yang berulah. Kalau saya sih begitu. Sulit sekali memang untuk mengatur banyak manusia kalau dari federasi sendiri. Lah mungkin perlu kesadaran sendiri dari para supporter, perlu legowo ketika menerima hasil kalah atau menang lah ya menurut saya. Oke, benar sekali itu. Kuncinya itu di legowo itu ya. Ketika supporter itu timnya itu kalah ya harus legowo. Walaupun saya itu tahu pasti ada kasus-kasus di situ. Tiap pertandingan Liga 3 itu pasti janggal. Nah, itu walaupun kadang ada penalti goib. Kalau di Liga 1 penalti goib langsung viral. Kalau di Liga 3 ada penalti goib pun enggak so-viral Liga 1. Lah itu bedanya. Liga 3 ini enggak terlalu digagas. Jadi ya wasit itu atau perangkat pertandingan itu bisa seenaknya, ataupun mafia yang kemarin ketangkep di tribun itu ya bisa seenaknya ngatur-ngatur pertandingan itu loh. Nah, karena Liga 3 ini menurut pandanganku kalau untuk pengaturan skor ini kan sangat enak sekali, soalnya nggak terlalu dipantau. Kalau menurut pandanganmu gimana, Cuk, Liga 3 ini? Nah, ini kan permasalahan di wasit ya. Masalah wasit ini kan problem besar bagi Liga 3. Nah, saya harapkan itu PSSI itu bagaimana mengatur wasit lah ya. Bagaimana mereka itu mengkonsolidasi wasit agar fair play setiap pertandingan. Jangan sampai ada kecurangan atau kasus-kasus pengaturan skor yang melibatkan wasit, melibatkan stakeholder. Nah, ini yang perlu ditegaskan lah ya, yang perlu Ya intinya itu pada dasarnya itu saya itu ketika mau daftar kompetisi, nah itu ketika tim itu nggak bisa sembarangan daftar kompetisi, harus melalui tahap seleksi dulu dari PSSI nya itu, dari perangkatnya itu. Ketika mau daftar ya gacor daftar, yang penting ada pemain dan manajemen udah selesai, langsung boleh ikut liga, boleh ikut liga. Kalau menurut pandanganku dari seperti itunya yang salah, itu terlalu bebas. Klub-klub itu boleh siapa aja boleh masuk ke Liga 3 itu. Kalau menurut pandanganmu gimana? Ya itu bener, masalah verifikasi dari federasi untuk tim-tim Liga 3 ini. Kalau yang kita lihat itu kan asal main, asal daftar, asal ikut kompetisi. Lah itu regulasinya itu harus ditegaskan. Kalau menurut saya itu kembali lagi yang tadi itu harus ada pemisahan lah antara liga amatir dan semi profesional. Itu kalau yang asal daftarnya di liga-liga amatir dunia pun juga sama sih, mereka juga asal daftar karena memang amatir. Nah, nanti setelah mereka itu bisa berkomitmen untuk profesional, bisa naik ke Liga 3. Nah, ada Liga 4, Liga 3 semi profesional, nanti ke Liga 2 emang liga profesional, baru Liga 1 itu profesional dan prestasi ke kasta tertinggi. Oke, benar sekali. Kalau menurut pandanganku kalau nggak ada Liga 4 ya
Nah, harusnya itu liganya cuma 3, yang klub tidak lolos verifikasi bisa legowo, tidak usah ikut liga gitu, tidak usah memaksakan ketika timnya itu tidak lolos verifikasi, memaksakan untuk ikut liga, nanti kehabisan bensin tengah jalan, jual beli pertandingan. Wah, itu yang memicu kerusuhan selama ini Liga 3 ya, seperti itu. Supporter Liga 3 sendiri pun sering bentrok karena seperti ini, Yohan. Karena perangkat pertandingan Liga 3 itu terlalu mudah untuk dirigenkan gitu loh, disuap gitu loh. Terlalu mudah sepertinya kalau Liga 3 itu. Beda dengan Liga 1 mungkin ya, kalau mungkin Liga 1 itu harus sembunyi-sembunyi atau gimana, Liga 3 itu terlalu blak-blakan. Nah, itu bedanya. Seharusnya dibenahi dari perangkatnya yang pertama, yang kedua regulasinya, terus yang ketiga itu kesadaran diri supporternya sendiri. Ya kalau saya tambahkan ya, kalau Liga 3 sekarang itu zona provinsi yang mengelola Asprof. Asprof kan badan amatir ya. Ya jadi kan ya wajar ketika pengelolaannya itu amatir. Lah, masalahnya di sini ada klub Liga 2 yang degradasi ke Liga 3 yang sudah statusnya PT, tapi endingnya dikelola oleh Asprof yang berbadan hukum amatir mengelola klub yang sudah berbadan hukum profesional. Nah, ini kan menjadi masalah tersendiri. Harusnya memang dipisahkan ini antara semi pro dan amatir. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Liga 3 yang liga barbar. Menurut pandanganku itu selama ini itu Liga 3 itu luput dari pandangan orang, luput dari pandangan media. Nah, tapi kita peduli terhadap Liga 3 ini. Ya, semoga Liga 3 ini lebih baik. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.